warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jadi di sini aku mau pergi ke rumah nenek dan kakek untuk mewawancarai mereka tentang kehidupan ekonomi dan politik pada masa Orde Baru atau pada masa Soeharto. Di sini aku mau jalan dulu ke rumah nenek dan kakek karena rumahnya lumayan deket. Nah, jadi ini aku udah sampai rumah nenek dan kakek. Nah, jadi di sini aku mau tanya tentang kehidupan ekonomi dan politik di masa Orde Baru, zaman Soeharto kan? Orde Baru itu. Ya, zaman Soeharto. Jadi gimana itu kehidupan ekonomi dan politiknya? Jadi kehidupan ekonomi dan politik pada saat itu cukup memprihatinkan. Kehidupan ekonomi misalnya, banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat. Contohnya? Jadi banyak praktik-praktik yang tidak baik yang dilakukan oleh elit-elit di pemerintahan. Jadi ekonomi dimonopoli oleh sebagian pihak, terutama keluarga Soeharto yang dikenal dengan keluarga cendana. Kemudian orang-orang yang dekat dengan Presiden Soeharto, sehingga masyarakat menjadi sulit. Pada saat itu banyak masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, bahkan kelaparan. Banyak masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan, bahkan buta huruf. Banyak masyarakat, terutama masyarakat menengah, yang tidak bisa mengutarakan aspirasinya. Sedangkan dalam kehidupan politik ya kurang lebih sama. Pada saat itu Presiden Soeharto menggunakan instrumen ABRI, yang kalau sekarang itu TNI, itu untuk menekan masyarakat, sehingga kita mengenalnya dengan ABRI masuk desa. Maka wajar dari pemilu ke pemilu Soeharto terus yang berkuasa dengan Partai Golkarnya. Meskipun Partai Golkar itu bukan partai sebetulnya, tapi di setiap pemilu Golkarlah menjadi pemenangnya. Itu karena dua partai yang lain dikebiri, PDI dan P3 pada saat itu ditekan habis-habisan. Masyarakat dipaksa untuk memilih Partai Golkar, dimonopoli, dicurangi dan seterusnya, sehingga Soeharto mampu berkuasa selama 32 tahun. Nah, di ujung pemerintahan Soeharto terjadilah protes secara besar-besaran, demonstrasi secara besar-besaran, yang dimulai dengan adanya krisis moneter. Pada saat itu ekonomi semakin sulit, kemudian masyarakat terutama kaum menengah semakin berontak, sehingga terjadilah revolusi yang kita mengenalnya dengan aksi peralihan dari Orde Baru ke reformasi. Tapi katanya kalau di zaman Soeharto itu semua serba enak, murah, itu benar? Ya betul, karena itu sebetulnya faktor nilai uang saja. Kenyataannya, misalnya dulu ongkos bus ke Jakarta saja cuma berapa rupiah, apalagi kebutuhan-kebutuhan pokok itu sangat murah. Tapi uang 5.000 dulu itu, kalau sekarang itu uang 50.000. Tapi sebetulnya daya beli masyarakat juga sangat rendah pada saat itu. Artinya banyak masyarakat yang tidak mampu ketimbang dengan sekarang. Kalau sekarang
masyarakat lebih mempunyai kesempatan yang sama untuk bangkit secara ekonomi. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang sampai ke yang cukup tinggi. Kemudian masyarakat juga mempunyai kesempatan yang sama untuk memperbaiki ekonomi keluarganya. Berbeda dengan dulu, seperti kalau kita berasal dari keluarga miskin, ya kita akan miskin terus, seolah-olah begitu. Berbeda dengan sekarang, kita bisa bermimpi untuk merubah keadaan, kita bisa bermimpi untuk menjadi lebih baik dan lain sebagainya. Oke, jadi lebih enak yang mana? Zaman dulu apa zaman sekarang? Ya, zaman dulu mempunyai kelemahan dan kelebihan, zaman sekarang juga punya kelemahan dan kelebihan, tapi Indonesia sampai sekarang, kehidupan kita sampai sekarang itu perlu kita syukuri, karena itu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, dan kita harus optimis bahwa kehidupan sekarang adalah kehidupan yang lebih baik dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, jadi itulah wawancara yang sudah saya lakukan dengan om saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.